Pak Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah hadir dalam pembelajaran yang pertama di semester ganjil kelas 12. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk kalian semuanya karena pada kali ini kalian sudah di kelas terakhir di SMK Diponegoro. Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat, selalu semangat belajar, sehingga nanti lulus dalam keadaan mempunyai nilai yang baik dan mendapatkan apa yang dicita-citakan. Ya, anak-anak, sebelumnya ya saya perkenalkan dulu ini ya, tak terlihat ya. Ini adalah nggak terlihat, kurang terlihat, adalah formulir pendaftaran dari Pak Mansur yang sudah alhamdulillah mengikuti program pendidikan profesi guru ya yang dilaksanakan di Universitas Adibuana Surabaya ya. Ini saya Muhammad Mansur, lahir di Bojonegoro, tepatnya pada tanggal 7 Juni 1986 ya. Kemudian saya beralamat di Dukuh Kaliampel, RT 12 RW 2 Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Bojonegoro. Demikian perkenalan dari saya. Selanjutnya, sebelum pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pelajaran yang kita pelajari pada kali ini manfaat, barokah, dan aktivitas kita pembelajaran kali ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk berdoa saya pimpin sendiri ya. Semoga pembelajaran kita barokah ya, amin. Marilah anak-anak kita membaca berdoa seperti pembiasaan ketika tatap muka. Masih hafal anak-anak? Masih, Pak. Masih ya? Ya. Marilah kita menundukkan kepala dan kita berdoa secara lisan ya, tidak dalam hati. Secara lisan seperti berdoa yang kita laksanakan ketika daring. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Pertama mari saya cek kehadiran kalian semuanya. Adakah yang tidak hadir dalam kegiatan kali ini? Banyak ya? Ya, semoga yang tidak hadir juga tetap dalam kondisi sehat. Semoga ketidakhadirannya hanya karena kuota ya. Karena memang di saat pandemi seperti ini ekonomi Indonesia sangat terpuruk ya. Apalagi bagi Bapak Ibu wali murid ya, Bapak Ibu kalian yang naudzubillah yang sekarang susahnya minta ampun untuk mencari ekonomi. Semoga Indonesia segera dipulihkan dari pandemi ini. Allahumma amin. Ya, meskipun tidak ada yang hadir ini saya harap untuk semangat mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, anak-anak, mari simak slide yang akan saya bagikan.
Materi pada kesempatan kali ini adalah Bahasa Indonesia kelas 12 semester ganjil atau semester 1 di kelas 12 ya. Anak-anak, tentunya kalian tentunya kalian mempunyai harapan, cita-cita setelah lulus dari SMK Diponegoro ini. Coba saya ingin tahu cita-cita atau harapan kalian setelah lulus itu bagaimana? Apa? Coba bekerja, melanjutkan, atau berwirausaha? Melanjutkan. Iya, boleh. Karena dalam SMK itu Berwirausaha, mempunyai Pak. moto ya. Mempunyai moto bahwa BMW setelah lulus itu BMW ya. BMW itu B bekerja, M melanjutkan, W berwirausaha. Nah, anak-anak, ketiga-tiganya itu bagus ya. Asal jangan lulus langsung nikah ya. Ini boleh sih, boleh, karena kalian sudah umur 17 ke atas, atau bahkan kalian itu daripada pacaran yang tidak tentu arah dan tujuannya, lebih baik menikah. Tapi saya harapkan kalian harus mempunyai 3 target tersebut. Yang pertama, boleh bekerja. Yang kedua, melanjutkan. Yang ketiga, bisa berwirausaha. Nah, anak-anak, untuk bekerja, tentunya kalian membutuhkan satu syarat di dalam melamar pekerjaan. Geser. Apa? Coba syaratnya yang harus kalian penuhi. Yaitu surat lamaran surat lamaran pekerjaan. Iya. Tentunya kalian membutuhkan surat lamaran pekerjaan. Terus saya bertanya, apa jadinya jika kalian pengen menulis surat lamaran pekerjaan tapi tidak tahu bagaimana cara menulisnya? Tidak Mencari tahu. di Google, Pak. Iya, boleh. Tapi kalian harus mempunyai keahlian sendiri. Ya. Kemampuan sendiri dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Bentar. Oh, itu dicilik no. Nah, mendengarkan suara saya asli ya. Nah, tidak tahu isinya, tidak tahu sistematikanya, tidak tahu kebahasaan yang dipakai, ini kan berakibat fatal. Baru masuk ya, selamat datang Mas Sogi ya. Berakibat fatal. Bisa jadi kalian itu tidak diterima lamarannya karena tidak memenuhi syarat dalam penulisannya, tidak sesuai dengan isi dan sistematika bahkan kebahasaannya. Baiklah anak-anak, ini Pak Mansur memberikan 2 contoh surat ya. Coba perhatikan, dari kedua surat tersebut apakah ada perbedaan di antara keduanya? Ya. Coba. Ada ya? Ada, Pak. Ada. Ya, ada. Silakan geser ke bawah. Nah. Atasnya. Nah, setelah mencermati kedua surat tersebut, apakah kalian menemukan perbedaan? Menemukan ya? Ya. Oke. Ya. Baiklah. Apa perbedaannya? Coba, apa perbedaan dari kedua surat tersebut? Geser. Nah, perbedaannya adalah sing tertutup. Ya. Isi
kemudian sistematika, dan kebahasaan. Nah, kedua surat tersebut berbeda. Ya. Nah, mari kita tertutup ya, kecilkan. Pak Mansur memberikan kompetensi dasarnya dulu ya. Setelah kita tahu bagaimana pentingnya surat lamaran pekerjaan dalam kita melamar pekerjaan di sebuah perusahaan yang menawarkan pekerjaan ya. Saya sampaikan dulu materi pembelajaran kali ini, kompetensi dasarnya maksud saya ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi sistematika ya, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan baik secara lisan maupun tertulis. Nah, pada KD yang pertama 3.1 itu ada dua indikator ya. Indikator berarti kalian setelah mempelajari ini kalian mampu, itu adalah indikator atau ciri-ciri atau hasil. Yang pertama, menentukan isi sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Baiklah anak-anak, kita pelajari dulu untuk 3.1 ini, atau mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini apa sih? Ini saya sampaikan, peserta didik dapat menentukan isi sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Kalian harus bisa setelah mempelajari ini, harus mampu ya. Peserta didik dapat menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Apa saja hal-hal penting tersebut di dalam surat lamaran pekerjaan. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Kita memulai dengan kegiatan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, mengidentifikasi isi sistematika yang ada pada surat lamaran pekerjaan. Kita ketahui dulu apa itu surat lamaran pekerjaan. Nah, bentar ya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Ya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Kita ketahui dulu apa sih surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan yang ditujukan kepada seseorang atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan ataupun jabatan. Nah, dari sini pasti kalian sudah berangan-angan. Wah, saya nanti akan menulis surat lamaran pekerjaan kepada perusahaan ini itu ya. Seperti SMK Diponegoro, alhamdulillah sudah menjalin MOU atau kerjasama ke perusahaan-perusahaan baik di dalam ataupun luar provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah. Jadi kalian nanti setelah pandemi berakhir ini, insya Allah perusahaan-perusahaan akan kembali membuka lowongan pekerjaan yang kalian harus ikuti. Ya. Kemudian bagaimana isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan?
isi surat meliputi bagian-bagian yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan dan hal-hal yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan yang tersusun secara sistematis, runtut. Ya, baiklah kita lanjutkan. Nah, tampakkan dari atas ya, nggak diperkecil, nggak digeser. Nah, Pak, baterai saya habis, Pak. Saya mau ngecas dulu. oh ya, silakan, silakan. Sambil ngecas ya. Pak, mau keluar dulu, Pak. Tinggal 20. Ya, silahkan sambil mengecas ya. Kalau tidak dicas pasti HP kalian nanti akan mati ya. Ya, Baik. ya. Baik, untuk yang masih ada di pembelajaran kali ini tetap semangat, tetap berharap bahwa kita selalu sehat dan kita mendapatkan apa yang kita pelajari pada kali ini. Nah, anak-anak, mari kita lihat di sini dalam surat lamaran pekerjaan ada bagian-bagian yang sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama adalah tempat dan tanggal surat. Penulisannya bagaimana nanti kita bahas setelah pembelajaran kali ini. Kita memahami bagian-bagiannya dulu. Yang kedua, perihal surat. Nah, ada lampiran ya, dan hal surat. Halnya apa? Surat lamaran pekerjaan. Kemudian lampirannya berapa? Ini harus ditulis. Baiklah anak, baiklah anak-anak. Yang ketiga adalah alamat surat. Ya, alamat surat ya, harus ditulis dengan benar. Tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Kemudian tidak boleh menggunakan kepada, ya, kepada yang terhormat, Bapak manajer, ya, salah ya. Yang benar adalah YTH atau yang terhormat titik manajer HRD PT Aisin Indonesia. Ya. Kemudian jalan juga tidak boleh disingkat anak-anak. JLN, JL itu tidak boleh. Ya. Harus ditulis jalan, ya, lengkap ya. Kemudian penulisannya juga harus diawali dengan huruf kapital. Ya. Selanjutnya, bagian keempat adalah salam pembuka. Salam pembuka biasanya kalau kalian menulis surat pribadi adalah menggunakan Assalamualaikum atau yang lain. Salam sejahtera untuk yang non-muslim biasanya. Tapi di dalam surat lamaran pekerjaan ini menggunakan apa itu? Dengan hormat. Ya, dengan hormat. Ya. Kita lanjutkan bagian-bagian penting yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan yang nantinya pasti kita tulis untuk melamar pekerjaan yang kita inginkan. Apa saja? Yang pertama adalah apa? Tesis. Yang kedua argumentasi. Yang ketiga adalah penegasan. Nah, apa itu tesis? Tesis merupakan pernyataan umum yang bersifat subjektif ya, karena berisi pendapat pelamar. Ini mulai dari tulisan apa itu saya yang bertanda tangan di bawah ini sampai di atasnya pemberian syarat ya. Di situ merupakan tesis. Tesis merupakan pernyataan umum yang bersifat subjektif ya, yang disampaikan oleh pelamar karena pendapat ya. Yang kedua adalah argumentasi, penguat atau bukti-bukti bahwa si pelamar tersebut mempunyai syarat untuk melamar pekerjaan tersebut atau bukti bahwa dia mampu. Mungkin di atas disampaikan bahwa kalimat imperatifnya adalah mampu insya Allah menjadi apa? Pekerja yang memberikan kontribusi pada perusahaan tersebut. Nah, di situ buktinya apa? Buktinya adalah berkas-berkas yang dilampirkan. Yang ketiga adalah penegasan. Penegasan yang dimaksud adalah kalimat yang menegaskan pelamar berharap pekerjaan tersebut. Ya. Besar harapan kami, ya itu termasuk di situ.
Baik, kita lanjutkan. Simpulan. Nah, sekarang untuk kalian itu mampu dalam pembelajaran kali ini, kalian saya harapkan untuk menulis simpulan surat lamaran pekerjaan ya. Simpulan ya. Buatlah simpulan mengenai isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan dan hal-hal penting yang terdapat surat lamaran pekerjaan. Tuliskan simpulannya di dalam lembar kerjamu, kemudian silahkan dikirim di Google Classroom. Ya. Halo. Halo anak-anak. Tidak ada jawaban? Apakah tidur? Halo. Nah, ini kan hari apa ya? Puasa ya ini. Yang lain mungkin puasa. Kalau saya dalam kondisi kurang sehat, saat ini tidak dapat mengikuti puasa ya, tidak dapat melaksanakan puasa. Puasa Arafah ya. Semoga yang puasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini tugas kalian anak-anak. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan kalian ya. Untuk mengukur kemampuan kalian dalam materi kali ini ada tugas untuk kalian. Nah, tugas tersebut adalah kalian silahkan browsing ke internet. Di internet mencari banyak contoh di sana surat lamaran pekerjaan dan kalian tentukan sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan tersebut. Temukanlah hal-hal penting yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Sajikan hasil kegiatan kalian dalam format tabel seperti berikut di buku kerjamu. Sekali lagi, dikirim di Google Classroom setelah pembelajaran kali ini. Siap anak-anak? Selanjutnya, penulisan tanggal. Ini ditulis nomor. Jika tanggal itu kurang dari tanggal 10, tidak perlu diberi angka 0. Banyak orang mengatakan 0 itu kosong, tapi salah. Dalam penyebutan angka, 0 itu bukan kosong, tapi 0. Ya. Biasanya kalian menyebutkan nomor HP atau apa, itu 081 atau 081 itu salah. Yang benar adalah 081. Kemudian penulisan bulan. Penulisan bulan juga diawali dengan huruf kapital. Salah jika ditulis dengan angka, ya. Dan tidak perlu adanya tanda hubung. Harus ditulis dengan huruf, diawali dengan huruf kapital. Ya. Kemudian tahun ini contohnya 2020. Ya. Dan tidak boleh diakhiri dengan titik karena bukan merupakan kalimat. Nah, di bawahnya itu ada contoh-contoh penulisan yang salah. Yang pertama adalah 9 Agustus 2020 tanpa ada tempat penulisannya. Ya, tempat penulisan surat. Di bawahnya kesalahannya pada tanggal ada ya, ditulis ada 0 di sini. Ini juga salah. Ya, ada lingkaran hitam ini. Kemudian yang di bawahnya penulisan tempat tidak diawali dengan huruf kapital. Ini juga salah. Ini adalah unsur kebahasaan di dalam surat lamaran pekerjaan. Kemudian di bawahnya itu ditulis nama kecamatan, bukan nama kota. Ya. Di dalam Kabupaten Bogor itu ada Kecamatan Pamijahan. Nah, di situ ditulis Pamijahan, ini juga salah. Kemudian yang terakhir
diberi tanda baca garis miring. Penulisannya pada tanggal ya, tanggal surat 9 garis miring 8 garis miring 2020 ini juga salah. Nah, setelah mempelajari pelajaran kali ini tentunya kalian akan lebih banyak pencerah di dalam lebih banyak pengetahuan untuk menulis surat lamaran pekerjaan yang kalian tulis besok. Lanjut. Yang kedua adalah lampiran surat. Lampiran ini juga tidak boleh disingkat. Ya. Harus ditulis lampiran diawali dengan huruf kapital, tidak boleh LAM titik, tidak boleh. Nah, harus ditulis lampiran. Kemudian titik 2, kemudian ini contohnya 5 berkas. 5 tidak boleh ditulis dengan angka. Ya, perhatikan. Ya, 5 tidak boleh ditulis dengan angka. Kemudian berkas. Ini ya, berkas atau lembar. Boleh menggunakan berkas atau lembar. Ini tidak boleh disingkat menjadi lam ya, lampirannya ya. Kemudian berkas atau lembar. Ya. Dan diawali huruf kecil, tidak huruf kapital. Berkasnya, tulisan berkasnya. Ya. Lanjut. Yang ketiga, ya, ini yang paling penting lagi, nama dan alamat yang dituju. Banyak dalam penulisan surat itu alamatnya masih menggunakan kepada yang terhormat, itu salah. Yang benar, ya dulu mungkin benar karena belum ada peraturan yang baru. Namun sekarang ini tidak boleh. Harus langsung YTH titik, bukan kepada yang terhormat. Ini terdapat tumpang tindih bahasa. Jadi dalam bahasa surat itu harus jelas dan singkat. Yang terhormat Kepala Bagian Personalia PT Maju Nanjak Jalan Berkelok nomor 37 Bogor. Nah, di sini ya tidak ya disarankan tidak lebih dari 3 baris. Kemudian jalan juga tidak boleh disingkat menjadi JLN atau JL, harus ditulis utuh jalan ya, diawali dengan huruf kapital. Kemudian yang paling penting lagi, maaf, di sini kepala bagian personalia ini tidak boleh menggunakan sapaan jenis kelamin, bapak atau ibu, itu tidak boleh. Harusnya langsung kepala bagian personalia atau kepada HRD ya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat adalah salam pembuka. Salam pembuka itu menggunakan kata dengan hormat. D-nya diawali dengan huruf kapital, kemudian H dalam kata hormat itu menggunakan huruf kecil, tidak boleh dengan huruf kapital. Kemudian diakhiri dengan tanda koma. Ya. Nah, jangan sampai ini salah dalam penulisan surat lamaran pekerjaan yang kalian tulis nanti untuk melamar pekerjaan. Lanjut. Kemudian yang kelima adalah pembuka surat, opening. Ya. Di sini biasanya dituliskan sumber informasi pelamar mendapatkan ya, informasi tersebut. Sumbernya dari apa? Ya, ini berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang terdapat pada Instagram Kompas Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2020. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, ini berarti dapat kalian temukan dari surat kabar, kemudian dari instansi itu sendiri, atau dari pamflet, atau dari iklan, atau dari inisiatif kalian sendiri. Tapi harus diterangkan di dalam pembuka surat.
Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah isi surat. Isi surat termasuk identitas pelamar. Nah, ini yang jarang sekali diperhatikan oleh penulis surat. Ya. Penulisan nama ini sering diawali dengan huruf kapital. Dan selanjutnya ini diawali dengan huruf kapital. Tetapi itu salah. Yang benar menggunakan huruf kecil karena ini masih dalam satu kalimat pembuka. Ya, paragraf awal pembuka ya. Tidak diawali dengan huruf kapital. Nah, cilik aja. Satu antum suara. Kak kena kecil. Nah. Kak kena. Cek semua orang. Wes. Pono. Iya wes. Baiklah. Di sini di bawah ya, maaf, saya sampaikan nama, kemudian titik 2 ya, tulis lurus. Kemudian nama juga tidak perlu huruf kapital semuanya. Ya. Jadi besar kecil penulisannya, hanya awal dari unsur nama yang ditulis kapital. Kemudian tempat tanggal lahir. Ini sama dengan penulisannya, caranya sama dengan penanggalan surat. Ya. Biasanya nama tempat lahir ini berupa nama kabupaten atau kota. Kemudian agama Islam, pendidikan S1 ataupun kalau kalian SMK atau SLTA. Ya, jurusannya juga ditulis ya, akademisnya. Kemudian alamat rumah kalian. Selanjutnya nomor telepon yang dapat dihubungi, yang aktif. Kemudian di bawahnya ini juga penting karena belum merupakan kalimat tersendiri dari atas, maka diawali dengan huruf kecil. Bermaksud melamar untuk menjadi web designer pada perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Ya. Baik, kita lanjutkan dengan di bawahnya ini karena sudah alenia tersendiri, ya, merupakan argumentasi ini ya. Bersama surat ini saya sertakan lampiran sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu. Berikut lampiran yang saya sertakan. Ini pemerian. Ini juga tidak diawali dengan huruf kapital. Harus dengan huruf kecil. Nah. Baik, anak-anak, saya lanjutkan. Yang ketujuh. Iya, lambat. Kemudian penutup surat. Ada pembuka, ada isi, ada penutup. Nah, pembuka ini bisa disebut sebagai penegasan. Dalam bagian penting dalam surat tadi yang ketiga ini adalah berupa penegasan. Demikian surat lamaran ini saya sampaikan. Besar harapan kami atau besar harapan saya, maaf ya, besar harapan saya dapat diterima pada perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Atas perhatiannya, biasanya orang itu banyak menulis dengan kata ganti ya. Nya. Di sini tidak berlaku untuk surat lamaran pekerjaan, harus menggunakan sapaan langsung. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Tidak usah diberikan beribu-ribu terima kasih atau banyak terima kasih, tidak usah. Saya mengucapkan terima kasih cukup. Dan banyak juga orang menulis terima kasih itu dipadukan. Dan itu juga tidak benar. Yang benar adalah dipisah, terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi saya sampaikan bahwa bagian-bagian dalam surat lamaran pekerjaan itu ada 7. Ya. Tapi di sini bagian hal dan lampiran ternyata dipisah, akhirnya ada 8. Nah, yang terakhir salam penutup, ya, tanda tangan dan nama terang pelamar. Nah, salam penutup itu menggunakan hormat saya, ada salam pembuka tadi
dengan hormat, sekarang hormat saya diakhiri dengan tanda koma, kemudian penulisan saya tidak diawali dengan huruf kapital. Baik. Di bawahnya ada tanda tangan. Kemudian di bawahnya lagi ada nama terang pelamar dan harus disertakan titelnya ya. Nah anak-anak, saya akan bagikan kuisis ya. Kuisis nanti kalian kerjakan untuk mengukur kemampuan kalian dalam materi kali ini ya. Walaupun tadi sudah saya sampaikan ada tugas yang menjadi tugas kalian yang kalian kerjakan setelah pertemuan kali ini, kemudian kalian kirimkan dalam Google Classroom kita ya. Kemudian untuk saat ini evaluasi untuk mengukur kemampuan kalian, saya ingin melihat kalian harus bisa login semuanya dalam kuisis yang saya bagikan ya. Dan saya akan bagikan di WA group. Nanti kalian tinggal klik, kemudian kalian mengerjakan. Setelah kalian masuk semuanya login, kemudian saya akan memulai. Baik, saya akhiri ya. Baik, saya akhiri. Baiklah anak-anak, kembali lagi ke Zoom ya. Ya. Baiklah, kita sudah melakukan evaluasi meskipun terhalang signal yang luar biasa sulit ya. Di awal pembelajaran kita mudah, tapi di akhir pembelajaran kita terkendala oleh terkendala oleh sinyal. Baiklah anak-anak, kita sudah di penghujung pembelajaran. Pak Mansur menyampaikan simpulan bahwasanya simpulan pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama menganalisis isi dalam surat lamaran pekerjaan ya. Kita harus tahu bagian-bagian pentingnya, kemudian bagian-bagian yang berada di surat lamaran pekerjaan kita harus ketahui, kemudian sistematikanya ya. Sudah kita pelajari semua, semoga bermanfaat. Kemudian manfaat dan tujuannya menulis surat lamaran pekerjaan sudah saya sampaikan di awal bahwasanya kita sangat butuh sekali penulisan surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar sehingga kita dapat diterima oleh perusahaan yang kita lamar. Terima kasih anak-anakku sekalian ya. Tolong dikerjakan tugas yang sudah saya bagikan tadi. Nanti tolong secara tertulis, nanti bisa kalian foto, kemudian kalian kirimkan di Google Classroom ya tentang identifikasi surat lamaran pekerjaan yang sudah saya sampaikan di tengah-tengah pembelajaran tadi. Demikian pembelajaran kali ini. Apabila Pak Mansur banyak salah, kemudian Pak Mansur mungkin salah kata maupun perilaku, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian Pak Mansur berdoa semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup juga ya dengan bacaan doa ya. Mari kita berdoa bersama-sama seperti saat kita tatap muka ya. Pak Mansur yang memimpin doa. Semoga pembelajaran kita pada kali ini bermanfaat, kemudian dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.